Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi grade 5. Hari ini kita akan membahas tentang review tadi atau reinforcement yang telah kalian kerjakan di online tadi ya. Apakah jawabannya sudah benar semua? Atau masih ada yang harus kalian perbaiki lagi supaya ujian minggu depan lebih matang lagi ya. Oke, kita ke nomor 1 dulu. Berikut ini adalah contoh suku yang terdapat di Pulau Jawa. Kecuali artinya yang bukan ya. Oke, kita dari akhir dulu ya. Sunda ini adalah suku yang mendiami Pulau Jawa. Jawa mana tepatnya? Jawa Barat ya. Kalau Jawa jelas. Jawa ini dia rata-rata didominan di sana di Pulau Jawa dan dia biasanya suku ini terdapat di antara provinsi Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur ya. Terus Betawi ini ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta masuk ke dalam Jawa ya. Terus Batak ini dia adanya di Sumatera Utara ya. Jadi orang-orang Batak itu dia ada di Sumatera Utara, itu aslinya di sana ya. Jadi nomor 1 itu adalah A, yang bukan suku yang terdapat di Pulau Jawa itu adalah A, Batak. Nomor 2, bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok dan kelompok disebut interaksi ya. Masih ingat pelajaran interaksi sebelumnya? Oke. Terus kalau sugesti itu apa? Sugesti itu bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Itu masuk ke dalam interaksi juga. Kalau imitasi, bagaimana meniru ya secara keseluruhan. Masih ingat tentang Michael Jackson? Nah, ingat ya. Bagaimana dia meniru dari pakaian, dari stylenya, dari cara dia dance ya, diikuti semuanya. Itu imitasi. Oke, lanjut ke nomor 3. Berikut ini adalah manfaat dari laut kecuali. Manfaat dari laut kecuali berarti yang bukan manfaat dari laut. A, sarana transportasi jelas ya. B, sumber pangan jelas. C, pertambangan minyak. Iya. Terus D, sumber pencemaran. Nah, berarti yang bukan manfaat dari laut. A, B, C ini manfaat dari laut ya. Berarti jawabannya D, yang bukan itu. Oke, nomor 3 D. Nomor 4, sumber daya nabati adalah sumber daya yang berasal dari sumber daya nabati ada sumber daya yang berasal dari A, hewan dan tumbuhan, B, benda mati, C, matahari, atau D, laut. Jawaban yang benar adalah hewan dan tumbuhan. Oke, nomor 5. Di bawah ini adalah usaha pelestarian laut yang benar kecuali. Yang bukan ya berarti. Ya, berarti yang bukan. Kalau ada kecuali berarti dibalik aja. Di bawah ini yang bukan usaha pelestarian laut. A, larangan membuang sampah ke laut, ini usaha pelestarian ya. B, larangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, benar. Ini usaha pelestarian. C, menyediakan tempat sampah yang cukup di pantai, benar. Ini usaha pelestarian. D, membiarkan pengunjung membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang salah ini. Berarti jawabannya adalah D, 5D. Nomor 6, orang yang mendiami wilayah tertentu disebut. Nah, ini ada di tugas tentang kependudukan ya. Nah, orang yang mendiami wilayah tertentu disebut penduduk ya. Makanya itu kalau kita mendiami wilayah Indonesia disebut penduduk Indonesia ya. Kalau sensus penduduk, nah sensus penduduk ini adalah bagaimana mengambil data dari penduduk di setiap 10 tahun sekali untuk dari angka kelahiran, kematian ya, untuk melihat berapa jumlah penduduk di Indonesia. Oke, nomor 7. Indonesia menempati urutan ke. Nah, ini juga ada di situs di tentang kependudukan ya. Indonesia menempati urutan keempat
jumlah penduduk di dunia. Jadi keempat terbesar ya jumlah penduduk di Indonesia di dunia ya. Nomor 7 D. Nomor 8, secara umum kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Ingat, produksi, distribusi, dan konsumsi. Berarti yang bukan itu adalah barang dan jasa. D. 8D. Nomor 9, jenis usaha ekonomi masyarakat di pedesaan adalah orang masyarakat desa biasanya usahanya apa ya? Usaha ekonominya apa ya? Jelas ya, bertani ya. 9A. Kalau di laut, nelayan. Nomor 10. Suatu produk yang memiliki fisik atau berwujud sehingga dapat diberikan pada si pembeli, dapat dipindah tangankan antara si penjual dengan pembeli, disebut, ini ada di materi barang dan jasa ya. Coba kalian buka-buka lagi. Nah, produknya ini memiliki fisik. Kalau memiliki fisik atau memiliki bentuk atau wujud, itu disebut dengan barang ya. Oke, nomor 10 itu barang. Nomor 11, suatu alat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak berbentuk. Nah, ini yang tidak berbentuk ini. Berarti tidak berbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya disebut tidak berbentuk tapi dapat dirasakan manfaatnya disebut jasa ya. Distribusi itu yang membawa barang ya dari tempat produksi ke konsumen ya. Kalau konsumsi itu orang yang menikmati barang. Nomor 12, contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah, contohnya nih langsung nih, contoh yang menghasilkan jasa. Berarti kalau dia menghasilkan wujud atau bentuk benda, berarti itu bukan jasa. Kita langsung saja coba cek. Petani itu menghasilkan jasa enggak? Bukan ya, dia menghasilkan beras. Beras ada bentuknya? Ada. Terus nelayan menghasilkan apa? Dia menghasilkan ikan ya. Ikan ada wujudnya? Ada. Pengrajin itu dia menghasilkan karya ya. Karya ada bentuknya? Ada. Lukisan, kursi, meja, dan segala jenisnya. Kalau ojek online dia menghasilkan barang? Tidak ya, dia jasa. Dia kita minta tolong dia ambilkan barang di suatu tempat, dia akan antarkan ke kita. Atau kita yang panggil dia ke rumah, dia antar kita ke suatu tempat. Itu namanya jasa ya. Oke, 13. Oke, 12 tadi jawabannya ojek online ya. B. 13. Contoh pekerjaan menghasilkan barang. Yang menghasilkan barang itu adalah guru. Guru menghasilkan barang? Enggak ya, guru menghasilkan jasa. Jasanya apa? Ilmu. Ojek online itu jasa juga tadi kita bahas. Tukang parkir dia jasa juga. Jasanya dia mengarahkan mobil kita atau motor kita atau menjaga kendaraan kita supaya tidak diambil orang. Terus D, petani menghasilkan beras ya, dia menghasilkan barang. Jadi 13 itu jawabannya D, petani. Itu aja kalau mau bedain ya. Kalau barang itu ada barang yang dihasilkan, ada dia berbentuk barang yang dihasilkan. Kalau jasa itu dia cuman memberikan sesuatu yang tidak berbentuk tapi dirasakan manfaatnya ya. 14, yang termasuk dalam badan usaha yang dikelola oleh pemerintah adalah, jawabannya apa? Ini tentang badan usaha ya. Coba buka di tugas yang kemarin. Badan usaha milik negara. Apa itu? A ya. Badan usaha milik negara. Terus B, badan usaha milik swasta. Ya, berarti dikelola oleh non pemerintah ini, yang BUMS. C, koperasi itu juga dikelola oleh non pemerintah. Terus D, perseroan terbatas juga dikelola oleh non pemerintah. Ya, 15. Usaha yang modal usahanya dimiliki secara perseorangan disebut, jelas ya, usaha sendiri ya. Usaha sendiri itu usaha yang baik modalnya, baik usahanya, dia itu tidak melibatkan siapapun. Dia cuma lakukan oleh sendiri. Perseorangan, dia bersifat perseorangan ya.
Seorang. Ingat, seorang, kata intinya seorang ya. Ingat, seorang. Oke. 16. Mapa dendang adalah upacara ritual panen yang dilakukan oleh suku. Ingat, ritual panen. Ritual panen itu ada di tugas yang terakhir ya, ritual panen. Nah, mapa dendang ini dari suku Bugis ya. Jawabannya adalah A ya, mapa dendang. Coba dibuka ritual panen yang kemarin, pasti tahu. 17. Orang yang memproduksi barang disebut dengan yang memproduksi barang. Namanya, ingat saja, namanya beda dikit kok, produksi. Berarti produsen ya. Orang yang memproduksi barang namanya produsen. Gitu aja. Terus kalau konsumen, orang yang mengkonsumsi barang. Kalau distributor, orang yang mendistribusikan barang. Udah gitu saja, simpel kan? Oke, 18. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 191 derajat bujur timur adalah letak astronomis Indonesia. 18 jawabannya A. Tapi kalau soalnya itu tentang Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan benua Asia dan benua Australia. Itu namanya letak geografis ya. Ingat saja, kalau astronomis dia ini angka-angka seperti ini, kalau geografis dia bagaimana letak Indonesia dengan melihat sekelilingnya, seperti itu. Itu namanya letak geografis. 19. Contoh fauna tipe asiatis. Contohnya yang tipe asiatis apa ya? Ingat, tipe asiatis itu dia badannya besar. Rata-rata seperti itu, besar. Badak bercula 1 ya. Apakah badannya besar? Iya. Ya. Dan dia tuh masuk tipe asiatis. Kalau burung cendrawasih dan kasuari itu dia tipe australis. Australis itu dia rata-rata ada di antara Maluku sampai Papua ya, dan rata-rata di sana memang tipenya tipe seperti burung ya. Terus komodo ini dia tipe peralihan artinya dia tuh cuman ada di wilayah tertentu saja, tidak ada di wilayah lainnya. Ini ada di Indonesia bagian tengah saja ya. Terus 20 contoh fauna tipe peralihan itu berarti adalah komodo ya. Berarti 19A, 20C. Oke, bagaimana sejauh ini? Sudah banyak yang benarnya atau masih perlu belajar lagi? Oke, gak apa-apa. Silahkan belajar lagi di rumah. Bagi yang nilainya belum maksimal dan yang merasa sudah banyak benarnya, silahkan tetap belajar. Jangan terlalu cepat puas diri ya. Kalau kamu terlalu cepat puas diri, akhirnya kamu akan sombong dan tidak mau belajar lagi. Itu yang susah kalau orang tidak mau belajar lagi. Oke, anak-anakku, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di ujian minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.